Salam konservasi. Halo teman-teman, saya Arik Anggara. Saya di sini perwakilan dari kru CMC 3 Warna yang mengelola kawasan ekowisata yang ada tumbuhan mangrove dan lain sebagainya. Saya sendiri di sini selaku lead perbang dan arsivaris, dan kita sekarang berada di rumah bibit. Nah, di sini tempat pembibitan di kegiatan ekowisata CMC 3 Warna mangrove yang nantinya akan ditanam di sekitar kawasan. Nah, seperti yang bisa dilihat di sini ada beberapa polybag yang baru diisi dengan tanah yang nantinya akan kita tancepin yang namanya propagul. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu tuh apa itu propagul. Nah, propagul atau yang biasa disebut juga dengan nama baby mangrove, ini adalah salah satu contohnya. Ini dari jenis Serioptagal atau mentigi. Nah, bentuknya seperti silindris seperti ini. Nah, buahnya itu ada di pangkal. Jadi ini adalah buah dari mangrove. Nah, yang ke bawah ini adalah kecambahnya. Jadi pembeda dari tanaman daratan dan mangrove sendiri salah satunya adalah tanaman mangrove berkecambah di pohon. Nah, di buah ini nanti ketika dia sudah siap untuk dibibitkan, dia akan keluar cincin seperti ini, atau yang biasa juga dikenal dengan keping biji. Nah, ini adalah salah satu ciri khas yang dimiliki oleh bibit Serioptagal. Nah, cincin ini sendiri adalah fungsinya untuk melindungi, nah, ini bakal daun atau biasa disebut juga dengan nama plumula. Nah, secara alami nanti dia ini akan tumbuh dan berkembang menjadi bibit seperti ini. Nah, ini saya cabut untuk bibit yang sudah siap tanamnya. Nah, dari plumulanya nanti akan berkembang daun seperti ini. Nah, di bagian tengah, yang bagian tengah sini, ini adalah tempat dia nanti jadi batang dan tempat cadangan makanan. Sedangkan yang di bawah ini adalah bakal yang nantinya akan menjadi akar. Nah, dalam kondisi alami, ketika tanaman ini masih menggelantung di pohon dan ketika dia sudah siap, dia akan secara otomatis jatuh karena di sini tangkainya sudah mulai merapuh dengan gaya gravitasi. Ketika dia menancap sempurna, nah, secara alami nanti dia akan berkecambah menjadi bibit seperti ini, semayan. Namun dengan kondisi di lapang, karena di sini adalah kondisinya pasang surut, ada banyak yang nanti ketika pasang surut ini terbawa arus. Jadi persentase secara alami dia tumbuh minim. Nah, salah satu usaha kami adalah dengan cara pembibitan ini. Ini saya jelaskan bibit yang pertama. Ini adalah bibit yang tadi saya sebutkan, Serioptagal. Ini kurang lebihnya dia umur 7-8 bulan. Jadi dia sudah memiliki 1, 2, 3, 4, 5 pasang helai daun. Yang artinya ini sudah bisa ditanam di dalam kawasan. Nah, untuk jenis yang lain, coba kita geser ke sini. Nah, nanti sekalian kita bisa membedakan ya dari berbagai jenisnya. Oke, yang pertama saya ambil salah satu. Nah, berbeda dengan yang tadi. Kalau yang ini tadi itu adalah Serioptagal. Kalau yang ini dia namanya Rhizopora apiculata atau bakau merah. Nah, seperti namanya, cara membedakannya adalah dengan melihat ujung dari bakal daunnya. Ketika dia bibit bakau merah, dia memiliki ujung berwarna merah. Nah, di jenis bakau ini selain ada bakau merah, ini juga ada bakau hijau atau nama latinnya Rhizopora stylosa. Pembedanya berada di ujungnya juga. Nah, ujungnya dia berwarna hijau dengan proporsi bibitnya ukurannya tidak jauh berbeda, jadi hampir sama.
Nah, kedua jenis ini yang biasanya kita kenal dengan nama bakau. Kalau teman-teman yang biasanya dengar ada pemberitaan atau kegiatan penanaman bakau, sebenarnya merujuk ke dalam jenis ini, yakni di genus Rhizopora. Namun kalau kita bicara mangrove lebih luas lagi, jenisnya lebih banyak lagi. Nah, ini sudah 3 ya yang kita kenalin. Ini tetap kakak bawa nanti supaya biar bisa membandingkan lebih enak. Untuk selanjutnya kita geser sedikit. Oke, ke sini. Nah, di jenis keempat ini kakak akan menjelaskan salah satu jenis bakau juga yang dia namanya bakau hitam. Bakau hitam atau secara nama latin ini bernama Rhizopora mucronata. Coba dibandingkan dengan 2 bakau yang tadi sudah kakak kenalkan. Dia secara morfologi sangat jelas, berukuran sangat besar dibanding dengan 2 temannya. Nah, propagule atau baby mangrove yang saya jelaskan tadi, untuk jenis bakau hitam ini dia bisa mencapai 1 meter. Jadi lebih panjang dibanding dengan yang jenis yang lain. Nah, cara mengidentifikasinya jika dengan bibit adalah dengan tingginya. Jadi tingginya dia paling tinggi dari jenis yang lain, lalu juga daunnya. Daunnya dia yang paling lebar dan agak membentuk oval. Jika dibanding dengan 2 jenis ini, dengan jenis bakau juga, untuk yang 2 ini daunnya berbentuk elips. Nah, ini kita sudah ada 4 jenis nih. Ini ada 3 bakau, ada bakau hitam, bakau hijau, dan bakau merah. Ini ada mentigi. Nah, kita geser ke sebelahnya. Nah, di sebelahnya sini. Nah, kalau yang ini jenisnya adalah lindur. Kalau nama Indonesianya lindur atau Bruguera gymnorhiza. Nah, yang menjadi pembeda dari bibit yang sebelum-sebelumnya, untuk jenis Bruguera gymnorhiza, propagulnya atau baby mangrove-nya dia lebih pendek, namun dia berisi atau gemuk. Jadi silindernya lebih berisi dibanding yang punya Serioptaga. Nah, kalau sekilas dilihat dari daun juga sudah beda ya. Kalau di Serioptaga dia bentuknya seperti telur. Nah, kalau di sini dia elips memanjang seperti ini. Nah, ini jenis ke-5 yang biasa dibibitkan di sini. Dan yang terakhir ada lagi. Nah, untuk yang terakhir ini kita geser dulu ya biar lebih enak. Yuk, ikuti saya lagi. Kita geser ke sini. Nah, untuk yang terakhir ini ada Avicenna. Avicenna secara nama latin, kalau yang ini adalah Avicenna marina. Kalau secara Indonesianya biasa dikenal dengan nama api-api. Nah, untuk jenis ini adalah jenis pengkayaan jenis. Dalam arti di kawasan ini sebelumnya tidak ada. Jadi kita mengambil bibit ini dari luar daerah yang nantinya akan kita tanam dan sudah tertanam sekitar 300 di tahun 2022 penanaman itu untuk memperbanyak jenis yang ada di sini. Terhitung di kawasan ini ada kurang lebihnya 46 jenis mangrove, baik mayor, jadi yang kita jelasin ini adalah jenis mayor atau sejati, maupun minor dan asosiasi. Nah, kembali lagi ke jenis api-api ya. Yang paling mencolok perbedaannya itu adalah dari batang. Nah, kalau di 5 jenis yang tadi saya jelaskan sangat terlihat jelas di pangkalnya itu adalah propagule. Nah, ini panjang propagule, ini juga propagule baby mangrove, ini juga dan untuk yang api-api ini bukan dari propagule tetapi dari biji. Jadi bijinya itu disemai lalu ditanam di polybag dan dia mulai membentuk perbatangan mulai dari awal. Jadi hampir seperti tanaman di daratan. Nah, untuk karakter bibitnya untuk membedakannya dari daun. Daunnya dia kecil-kecil teman-teman. Nah, seperti yang bisa dilihat. Dia sangat kecil jika dibanding dengan bibit-bibit yang lain ya. Nah, untuk bibit di CMC sendiri di kawasan kami itu terdapat 6-8. Hanya saja karena sekarang lagi musimnya belum berbuah, jadi yang tersisa hanya 6 jenis ini. Untuk jenis yang lain yang biasa kita tanam ada
Celocarpus granatum, dan ada satu lagi Celocarpus rumpii. Jadi itu ya teman-teman untuk pembibitannya. Nah, pembibitan di sini itu dilakukan secara swadaya. Jadi masyarakat kelompok yang seperti yang kita lihat tadi, ada Ibu Sules yang lagi mengisi polybag bersama Mas Danis yang dibantu tadi, yang ada di sebelah kiri ini. Nah, di sebelah kiri ini adalah persiapan untuk 2 bulan lagi kurang lebihnya akan ada musim buah. Jadi kita siapin dulu nih untuk polybag yang berisi tanah. Nanti ketika musim buah, ketika panen, kita tinggal nancep-nancepin. Nah, waktu yang diperlukan untuk rata-rata bibit ini bisa ditanam itu adalah 6 bulan. Di 6 bulan nanti ketika sudah tumbuh di sini, itu bisa ditanam di lokasi kawasan. Nah, di sini kami belajar dari pengalaman untuk penanamannya berbeda ketika kita menanam di darat ya, karena di sini area pasang surut air laut. Untuk penanaman biasanya kita merobek semua polybag ya kan. Nah, kalau di area mangrove itu yang kita robek hanya di bagian bawah. Nah, tujuannya apa? Agar substrat yang ada di polybag ini tidak hancur ketika pasang surut. Ketika hancur terbawa air pasang maupun surut, maka probabilitas atau kemungkinan dia keberlangsungan hidupnya semakin kecil atau dia mudah mati. Nah, apakah tidak ada pencemaran ketika plastik ini dibiarkan? Tentu sebenarnya ada, tetapi ketika kita pertimbangkan dengan prosentase nanti dia bisa bertahan hidup di alam, ini lebih baiknya dibiarkan, hanya disisakan yang bawah. Nah, yang bawah kita sisakan agar perakaran ini cepat beradaptasi dengan substrat yang baru. Dia cepat mencari makan. Nah, ketika nanti dia tumbuh, lambat laun kan akan membesar batangnya. Nah, seyogyanya juga plastiknya ini akan terurai dan robek secara alami. Nah, itu dulu ya teman-teman untuk pembibitan yang ada di kawasan kami di CMC 3 Warna ini. Terima kasih, nanti kita lanjut lagi untuk pembahasan yang lain. Dah. Oke, ayo kita lanjut. Tadi kita jelaskan yang dibibit. Kita sekarang lanjut ke kondisi di lapangnya ketika mangrove itu sudah tumbuh menjadi pohon. Sini. Oke, di sini coba kita amati. Ada akar yang seperti jangkar ya. Jadi dia mengikat-ikat seperti ini. Nah, ini adalah ciri khas dari tanaman mangrove atau yang biasa kita sebut bakau. Nah, untuk jenis yang ini itu adalah yang bakau merah. Masih ingat yang pucuk dari bibitnya, bakal daunnya berwarna merah. Sama seperti namanya, akarnya pun ketika masih muda bahkan tua, dia ada kecenderungan berwarna merah. Nah, selain akar, untuk mengidentifikasi jenis bakau merah ini atau Rhizopora epiculata bisa kita lihat dari daun. Coba kita tengok ke atas. Nah, di daunnya, biarpun ketika dia dewasa, bisa dilihat di zoom. Nah, dia berbentuk elips. Jadi dia lebih runcing jika dibanding dengan bakau temennya yang tadi. Ntar saya potel aja, nggak apa-apa, buat percontohan biar adik-adik lebih jelas. Nah, dia bentuknya elips seperti ini. Ini adalah salah satu cara pembandingnya. Lebih mudah lagi ketika tanaman Rhizopora ini saat kita temui lagi berbunga, itu kita bisa melihat untuk perbungaannya seperti yang nampak di sini. Nah, perbungaannya dia hanya kelipatan dari 1 dan 2 saja. Jadi lebih sedikit. Dengan tangkainya yang pendek. Tangkainya lebih pendek dari jenis yang lain yang nanti akan saya jelaskan. Dan dia hanya bisa dalam satu tangkai ini maksimal hanya bisa berbuah 2. Nah, coba kita lihat perbandingannya dengan bakau yang lain. Tadi bakau merah di sebelah sini, ini adalah bakau hitam atau Rhizopora mucronata. Nah, di perakarannya untuk sistemnya dia sama. Jadi perakarannya perakaran tunjang atau seperti jangkar yang terbalik.
Nah, kalau untuk yang bakau hitam, ketika nanti dia sudah tua, untuk akarnya ini dominan berwarna hitam. Kalau untuk sistem perakarannya sama. Dan pengidentifikasian kedua itu adalah dengan daun. Kita bandingkan dengan yang saya ambil tadi. Ini yang punya bakau merah. Nah, dengan bakau hitam. Untuk ukuran tentu sangat berbeda. Dia lebih besar. Dengan bentuknya cenderung oval. Jadi rada kiri kanannya gemuk. Nah, itu cara kedua. Cara ketiga melihat dari bunga. Nah, bisa di zoom di sini. Nah, di sini perbungaannya dia kelipatan dari 3 dan 4. Jadi lebih banyak nanti propago yang dihasilkan. Nah, dengan tangkainya yang panjang. Jika kita bandingkan dengan tadi, dia tangkainya hanya pendek. Nah, selain dengan bunga, sebenarnya kita bisa membedakan juga dengan propagul atau buahnya. Sayang, untuk saat ini tidak sedang berbuah, jadi cukup kita bandingkan dengan perakar, lalu daun dan bunga. Kalau untuk propagul secara umum itu berbeda dari ukuran. Untuk bakau hitam dia lebih panjang, bisa sampai 1 meter. Sedangkan untuk yang bakau merah itu hanya 30 cm saja. Itu untuk yang bakau. Kita lanjut ke jenis Bruguera. Yuk, ikuti saya lagi. Ayo kita lanjut lagi melihat jenis yang lain. Kali ini kita akan membandingkan untuk jenis Bruguera atau lindur. Nah, tanamannya di sebelah kanan. Kalau tadi kita melihat untuk yang bakau, kita mengenal ada bakau hitam dan bakau merah. Untuk kali ini adalah jenis lindur. Kita bisa membandingkan dari sistem perakaran. Coba kita lihat di bawah. Untuk perakaran lindur, seperti yang bisa dilihat di sini, dia memiliki jenis akar lutut. Ya, berbeda dengan yang tadi akar tunjang yang seperti jangkar terbalik. Untuk ini adalah akar lutut yang secara morfologi akarnya awal itu dia akan muncul ke dalam tanah dan timbul ke dalam lagi sehingga membentuk suatu bentuk seperti lutut. Nah, untuk sistem perakaran ini selain dimiliki oleh Bruguera, ada lagi Serioptagal yang nanti saya akan juga jelaskan. Jadi untuk membandingkan dengan bakau, untuk yang pertama itu kita melihat akar dulu ya. Kalau untuk yang sudah dewasa, jadi untuk yang Bruguera itu adalah akar lutut. Yang kedua dengan daun. Nah, untuk dengan daun itu sebenarnya rada sulit karena hampir sama bentuk daunnya dengan Rhizopora apiculata yang seperti yang awal tadi ya, dia berbentuk elips. Kalau kita lihat di sini bentuknya hampir sama elips. Tapi yang membedakan apa adalah tangkai daun. Tangkai daun dari Bruguera lebih panjang seperti ini, teman-teman. Nah, coba kita bandingkan dengan 3 tadi. Ini adalah milik bakau hitam, bakau merah, dan ini Bruguera. Jadi nampak perbedaannya ya. Ini dia berbentuk oval, elip, dan ini tetap elip namun tangkai daunnya lebih panjang. Nah, selain daun, kebetulan untuk jenis ini lagi berbunga. Coba kita tengok bunganya. Nah, ini dia bunganya. Jadi, ini adalah bunganya. Bunganya sekali dalam satu tangkai hanya ada 1. Berbeda dengan yang punya bakau tadi, dia bisa berkelipatan 2 maupun 3 sampai 6. Nah, bunga ini nantinya dia akan mekar. Sayang di sini belum terlihat. Oh ya, ini ada. Nah, atau yang ini sebentar saya perlihatkan. Dia mekar dengan ada benang sari dan dia lebih lengkap ya teman-teman. Nah, seperti dalam pelajaran biologi, di dalam bunga ini terdapat putik dan benang sari. Kalau kita amati di tengah, itu adalah putik yang berwarna kuning. Dia sendirian, benang sarinya ada di kiri kanannya berupa serbuk. Yang nanti ketika benang sari ini masuk ke dalam putik dan mengalami perkawinan, nanti dia akan berbuah. Coba kita lihat buahnya. Buahnya seperti ini teman-teman. Nah, setelah puncup bunga mekar, di situ ada perkawinan lalu berbuah. Setelah berbuah nanti dia akan tetap tumbuh seperti ini hingga memanjang. Nah, ketika sudah panjang dengan ujungnya semakin gelap, kebetulan yang di sini masih belum ada yang gelap ya teman-teman. Artinya apa? Yang sudah gelap dan panjang itu yang sudah siap dibibitkan. Oke, itu untuk jenis ketiga ya. Setelah 2 bakau lalu lindur, coba kita lanjut ke mentiki atau Serioptagal. Ikuti kakak, yuk ke sini. Nah, bisa ke sini. Nah, ini
Ini yang tadi kita lihat bibitnya itu seperti coki-coki. Jadi dia lebih kecil, panjang, silindris seperti ini. Cuman ini bibitnya yang bibit gagal ya. Jadi terlihat kering dan bengkok. Nah, di jenis ini untuk sistem perakaran dia sama dengan lindur. Coba kita lihat di bawahnya. Nah, dia punya akar lutut juga. Tetapi nampak tidak sebanyak punya Bruguiera. Setelah dari sistem perakaran, untuk daun Tapotel 1, nah kita bandingkan juga sangat berbeda ya. Kalau untuk jenis mentigi atau Serioptagal ini, ujungnya dia membulat seperti telur, dengan tangkainya yang panjangnya bisa dikatakan sedang ya, jika dibanding dengan 3 jenis yang ini. Nah, itu untuk daunnya. Lalu kita melihat lagi dari buah. Seperti yang ada di pembibitan, nah buahnya dia lebih kecil dan berwarna coklat gelap seperti ini ya. Dan nanti dia akan memanjang terus sampai akhirnya dia sudah cukup untuk menjadi bibit. Dia akan menancap ke bawah. Nah, seperti yang bisa dilihat di sini. Oke, di sini. Nah, di sini ada 2 semaian teman-teman. Ini semaian alami, kurang lebihnya kalau dilihat dengan daunnya. Di sini sudah pernah ada daun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kurang lebihnya ini berumur 1,5 tahun atau setahun setengah kurang lebihnya ya. Dia masih berukuran seperti ini. Dan ini alami, dia jatuh, menancap, lalu tumbuh seperti ini. Oke, untuk 4 jenis yang sudah kita pelajari itu adalah kondisi real di lapangannya. Ada satu lagi yang unik, coba ikuti saya lagi ya. Oke, di sini. Nah, untuk yang jenis ini, dia biasanya hidup di bagian depan. Bagian depan dari hutan mangrove yang dia secara aktif berada di area pasang surut air laut. Yuk, ikuti sini. Nice. Nah, ini adalah jenis Soneratia alba atau yang biasa disebut dengan praparat. Nah, dari perakaran nampak sangat khas dimiliki oleh jenis ini. Dia memiliki akar nafas teman-teman. Jadi akar nafas atau yang biasa dikenal juga dengan akar pensil, ini akar yang membantu dia dalam mencari oksigen. Karena dia hidup di area pasang surut air laut, secara alami tumbuhan ini beradaptasi dengan membuat akar yang bisa tembus ke substratnya. Nah, seperti ini. Di lain daerah, untuk akar jenis ini itu biasa dimanfaatkan untuk menjadi tutup botol. Nah, sangat jelas untuk perbedaan akar dari jenis mangrove yang tadi saya jelaskan ya. Untuk yang ini seperti pensil. Lanjut ke bentuk daun ya teman-teman. Coba kita potel 1. Nah, untuk daunnya dia berbentuk hampir seperti telur sempurna ya, dengan tangkainya yang pendek. Sangat berbeda dengan jenis-jenis yang lain. Kalau dibandingkan dengan yang punya Serioptagal, dia lebih kecil. Kalau ini dia lebih besar. Selain dari daun, kita bisa lihat dari bunga. Nah, ini ada bunga nih. Nah, oh bunganya. Nah, ini lagi di kerubung sebut nih. Nah, bunga ini nanti dia akan mekar. Lalu di dalamnya juga akan putik dan benang sari. Dan dia akan mengalami pembuahan. Apakah di sini juga ada buahnya? Coba kita lihat teman-teman. Oh, ini ada yang sudah mekar nih. Nah, ujung yang keluar ini adalah putik. Nah, yang kecil-kecil ini ada serbuk benang sari. Ketika nanti dia kawin, dia akan mengalami pembuahan dan berbuah. Untuk buahnya sendiri dia berbentuk bulat, tapi sayang untuk yang di sini lagi tidak ada buahnya. Jadi berbeda dengan yang jenis yang keempat tadi yang mayoritas berbentuknya silinder seperti ini. Kalau untuk jenis Soneratia alba atau peparat ini berbentuknya bulat. Oke, gitu dulu ya untuk perbedaan dari 5 jenis mangrove yang umum ditemui di pesisir. Oke, jadi sekarang kita teman-teman ada di jembatan mangrove CMC 3 Warna. Jadi di sini termasuk kawasan pemanfaatan yang mana di hutan mangrove ini
kita di sini membuat seperti jembatan mangrove. Ini bisa dilihat. Ini biasanya tempat spot fotonya wisatawan dengan view tentunya hutan mangrove. Nah, yang perlu diketahui untuk luasan hutan mangrove di sini itu ada 77,7 hektar ya teman-teman. Itu adalah hasil dari rehabilitasi masyarakat lokal dari tahun 2005 yang sampai saat ini masih terus kita tanami dan kita rawat. Yang waktu itu di tahun 2005 hanya tersisa ya sekitar belasan hektar saja. Nah, di tempat kita sekarang di sini, di lain untuk penggunaan jembatan mangrove spot foto, yang lainnya adalah penggunaan atraksi canoeing. Jadi kalau bisa dilihat teman-teman sebelah kiri, nah ini ada kondang. Jadi ini berbeda dengan muara. Kalau tadi muara itu kan tempat pertemuan air tawar dan angin. Kalau ini dia benar-benar air asin atau air laut. Ketika pasang airnya bisa tinggi teman-teman. Jadi 5 cm di bawah jembatan pas kita. Tapi kalau surut ya seperti ini. Nah, ketika pasang, penggunaan pemanfaatannya adalah kita gunakan untuk atraksi canoeing dan juga kita memberdayakan masyarakat di sekitar, yakni menyewakan perahu tradisional. Jadi bagi wisatawan yang ingin berkunjung ke Pantai Tiga Warna melalui hutan mangrove ini, bisa memilih akses susur mangrove baik menggunakan perahu kano, perahu tradisional milik nelayan, maupun perahu speedboat. Nah, untuk pemanfaatan di sini yang tentunya ekowisata, kita berkolaborasi dengan masyarakat lokal, yakni pemberdayaan. Masyarakat di sini dilibatkan dalam kepemanduan, penjaga pantai dan lain sebagainya. Kembali ke hutan mangrove, di hutan mangrove luasan 77,7 hektar tadi yang saat ini sudah ada 46,2 hektar yang sudah kembali menjadi hutan. Jadi kanopinya sudah sangat hijau. Nah, untuk sisanya itu masih kecil-kecil, lalu ada juga yang masih muda dan belum terlihat menjadi kanopi. Mungkin sekian. Sebelumnya tambahan untuk luasan 64,2 hektar yang hutan mangrove sudah menjadi kanopi tadi, itu sudah mampu menyerap karbon sebanyak 3.805,05 ton karbon. Yang artinya ada 3.000 sekian tadi yang tersimpan di hutan mangrove ini. Ketika hutan mangrove ini rusak dan habis, maka akan ada sekian ton tadi yang akan terbuang di atmosfer dan menyebabkan climate change. Oke, gitu dulu. Kita lanjut nanti di Pantai Tiga Warna. Dah. Oke, jadi tadi kita habis main-main di kawasan mangrove ya. Kali ini kita ada di Pantai Tiga Warna. Nah, di Pantai Tiga Warna ini merupakan salah satu pantai yang ada di CMC Tiga Warna. Jadi ada 6 pantai teman-teman. Kalau dari urut di awal, itu tadi kita main di area mangrove, itu ada 2 pantai sebenarnya. Ada Pantai Celungup dan Pantai Gatra. Lalu sebelum ke Pantai Tiga Warna ada 3 pantai lagi, yakni Pantai Sapana, Pantai Mini, dan Pantai Batu Pecah. Nah, ketiga pantai ini statusnya di kawasan lokal kami, kita menyepakati kawasan itu adalah kawasan inti atau Marine Protect Area. Yang artinya di situ tidak ada pemanfaatan khusus untuk perlindungan terumbu karang dan rumah-rumah ikan. Nah, yang terakhir Pantai Tiga Warna ini adalah kawasan pemanfaatan ekowisatanya yang di tengah situ. Nah, bisa kita lihat itu ada fish apartemen. Nah, fish apartemen itu rencananya minggu depan akan ditenggelamkan untuk menambah daya tarik ikan-ikan agar bisa berkumpul di sini. Dan yang perlu diketahui, di Pantai Tiga Warna ini merupakan kawasan restorasi terumbu karang. Dan di sini banyak sekali fragmen-fragmen transplantasi yang memang sengaja ditanamkan di sini untuk merehabilitasinya agar kembali ke sedia dulu kala. Nah, di Pantai Tiga Warna teman-teman bisa ngelakuin yang namanya atraksi snorkeling. Dan selain di Pantai Tiga Warna,
ada juga di Pantai Gatra, itu juga bisa dipakai untuk canoeing. Nah, activity inilah yang digunakan masyarakat lokal di sini untuk kegiatan ekowisata selain kegiatan konservasinya. Seperti itu. Nah, selain tentang pantai, di Tiga Warna ini yang kaitannya ekowisata, di kata ekowisata itu terdapat 5 aspek ya teman-teman. Untuk aspek pertama adalah konservasi. Nah, jelas di kawasan kami yang dikonservasi itu adalah 4 garda penjaga pantai yang biasa kita kenal. Yang dari daratan itu ada hutan lindung atau biasa kita sebut sebagai green belt, yakni 100 meter dari permukaan gelombang tertinggi ditarik ke daratan teman-teman. Jadi kawasan sepadan pantai atau green belt ini kami berusaha untuk kawasan itu kembali menjadi hutan. Setelah green belt, untuk garda nomor 3 itu ada hutan mangrove seperti yang sudah kita tadi jelaskan. Untuk yang nomor 2, garda nomor 2 itu ada padang lamun yang berada di Pantai Gatra dan Kondang Buntung. Yang salah satu atraksinya tadi ada jembatan mangrove-nya. Dan yang terakhir ini adalah garda penjaga pantai yang paling rentan, namun di situ nanti tempat pertumbuhan ikan dan keberagaman ikan karang, yakni terumbu karang itu sendiri. Nah, 4 garda pantai ini adalah kawasan yang kita konservasi. Nah, selain konservasi, aspek kedua itu ada edukasi. Jadi bagaimana dalam berkegiatan ekowisata, pengunjung yang datang akan mendapatkan wawasan maupun pengalaman yang baru. Dan yang aspek ketiga itu adalah pemberdayaan masyarakat lokal. Tentu di CMC Tiga Warna pemberdayaannya meliputi mengajak masyarakat lokal untuk terlibat sebagai subjek, pelaku, pengelola, baik menjadi pemandu, lalu menjadi penjaga pantai, penjaga pos, dan lain sebagainya. Yang nomor keempat adalah aspek wisata itu sendiri. Aspek wisata kita kenal ada 3A teman-teman, yakni atraksi, accessibility, dan amenity. Nah, atraksinya seperti yang saya jelaskan di sini teman-teman bisa snorkeling, bisa kayaking dan lain sebagainya ya, planting, edukasi mangrove. Lalu ada juga amenity, jadi ada toilet, musola, warung, penginapan, penyedia kuliner, dan yang terakhir accessibility, jadi ada pavingisasi dan lain sebagainya sebagai kenyamanan tamu ketika berwisata. Nah, aspek kelima yang terakhir yakni ekonomi. Jadi bagaimana dalam kegiatan ekowisata ini harus berdampak kesejahteraan kepada masyarakat lokal. Jadi itu 5 aspek yang harus dimiliki oleh destinasi yang menyebut destinasinya itu sebagai ekowisata. Jadi kalau teman-teman main ke tempat ekowisata tetapi ternyata tidak ada 5 aspek ini, maka perlu dipertanyakan ke ekowisataannya. Jadi sekian itu dulu untuk kawasan CMC Tiga Warna. Di samping kegiatan konservasi juga ada kegiatan ekowisatanya.